جامع مسجد الرجل مسلى خالد في المخلة لطفي بعاوت بطريم هذا دكتور في النكلات بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat agung dan harus kita masukkan dalam jiwa kita bahwasanya ini nikmat agung, yaitu Allah pertemukan kita dengan bulan mulia, dengan hari-hari mulia, yaitu al-ashhur al-hurum, terutama 10 pertama pada bulan Dzulhijjah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihi ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashr." Tidak ada hari-hari, tidak ada suatu hari pun yang mana amal soleh lebih Allah cintai daripada amal-amal yang dikerjakan pada hari-hari ini. Maksudnya adalah 10 pertama pada bulan Dzulhijjah. Para ulama mengatakan bahwasanya kemuliaan 10 pertama bulan Dzulhijjah ini mengalahkan kemuliaan beramal di bulan Ramadan. Hanya saja bedanya ketika bulan Ramadan beramal soleh terasa ringan, semangat. Di antara sebabnya kita mengetahui keagungan bulan Ramadan. Di samping itu setan dibelenggu pada bulan Ramadan. Tapi berkaitan dengan 10 pertama bulan Dzulhijjah, kita kurang merasakan akan keagungan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Yang kedua, memang setan tidak dibelenggu pada bulan Dzulhijjah, sehingga semangat beramal tidak seperti pada bulan Ramadan. Begitu pula berkaitan dengan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, tidak seantusias seperti ketika datangnya bulan Ramadan. Maka berarti salah satu solusi untuk meningkatkan amal soleh kita pada 10 pertama bulan Dzulhijjah ini adalah dengan mengetahui kemuliaan dan keagungan hari-hari ini. Karena beramal pada hari ini lebih mulia dibanding amal-amal yang lainnya. Sholat pada hari-hari ini lebih mulia dibanding sholat di hari-hari lainnya. Berzikir pada hari-hari ini lebih mulia daripada zikir di hari yang lainnya. Baca Quran pada hari-hari ini lebih mulia daripada baca Quran di hari-hari yang lainnya. Begitu pula puasa pada hari-hari ini
lebih mulia daripada puasa pada hari yang lainnya. Terutama paling mulia adalah puasa Dzul Hijjah, itu puasa Arafah 9 Dzul Hijjah. Tapi disunahkan untuk puasa dari 1 sampai 9. Maka amal-amal soleh diakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berusaha untuk memanfaatkan hari-hari ini, 10 pertama bulan Dzulhijjah ini, untuk meningkatkan amal soleh kita, untuk manfaatkan kesempatan untuk mengumpulkan bekal semaksimal mungkin untuk kita petik pada hari kiamat kelak. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa beramal soleh pada hari-hari yang mulia ini dan hari yang lainnya, dan semoga Allah terima di sisinya. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam mengkaji kitab Thalathatul Usul. Dan kita sampai pada ucapan al-mu'allif, fa idza qila laka mal usulul thalathatul lati yajibu 'alal insani ma'rifatuha faqul ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyyahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apabila dikatakan kepada Anda, apabila ditanyakan kepada Anda, apa 3 landasan utama yang wajib diketahui oleh setiap manusia? Apa 3 perkara, 3 landasan utama yang wajib diketahui oleh setiap manusia? Maka jawabannya adalah faqul, yaitu seorang hamba wajib mengenal Allah, sesembahannya, Rabbnya, artinya sembahannya. Mengenal Allah berarti mengenal sembahan kita. Wadina, yang kedua adalah mengenal agama. Mengenal agama berarti mengenal cara ibadah kita kepada Allah. Yang ketiga adalah mengenal Nabi Muhammad SAW. Mengenal Nabi dan Rasul kita berarti mengenal sosok yang menyampaikan agama kepada kita, yang wajib kita ikuti dan menjadikan panutan. Pensyarah ketika menjelaskan ucapan yang mulia ini, beliau mengatakan bahwasanya pembahasan terdahulu itu ada muqaddimah, pengantar. Tapi inti daripada kitab ini, di samping yang telah dibahas pada pertemuan yang lalu, lebih inti lagi adalah pembahasan kita bahas sekarang. Kata pensyarah, wa hadhihi risalatu sunnifat li bayanil usuli thalathati. Kitab ini ditulis untuk menjelaskan 3 landasan utama. Ala wa hiya masailul qabri. Apa 3 landasan utama ini? Yaitu hal-hal yang berkaitan dengan fitnatul qabr. Fitnatul qabr adalah fitnah atau ujian yang pertama kali dan akan ditanyakan kepada setiap orang yang masuk ke alam kuburnya. Ini ujian. Kalau ujian di dunia ada remedi, ada her. Tapi kalau ujian akhirat tidak ada remedi, tidak ada her. Makanya Nabi SAW bersabda, al-qabru awwalu manazil akhirah, faman najaa fama ba'dahu aisar. Kuburan adalah kedudukan akhir pertama kali. Siapa yang selamat, maka setelahnya lebih mudah. Wa man lam yanju, siapa yang tidak selamat, fama ba'dahu asyaq, maka setelahnya lebih sulit, lebih berat. Makanya dahulu para sahabat ketika dibacakan tentang surga neraka, sebagian mereka tidak nangis. Tapi ketika
melihat kuburan, dia nangis. Kenapa? Ini adalah merupakan ujian pertama kali yang menjadi dasar akan kebaikan, kesuksesan atau tidak setelahnya. Al-qabru awwalu manazil akhirah. Apa fitnah kubur ini? Yaitu man rabbuk wa madinuk wa manabiyuk. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Tentu untuk bisa menjawab pertanyaan ini tidak sekedar wawasan. Wawasan tidak manfaat. Tapi yang memberikan manfaat adalah keimanan. Dan bagaimana kita mengilmui kemudian kita amalkan. Kenapa sekedar wawasan tahu? Ketika ditanya dunia, siapa Rabbmu? Allah. Siapa apa agamamu? Islam. Siapa nabimu? Muhammad. Orang-orang munafik pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka juga tahu dan mereka jawab dengan jawaban ini. Begitu pula manusia pada zaman ini, walaupun sekedar ikut-ikutan, mungkin sebagiannya bisa atau mungkin hafal, tapi tidak sekedar berpatokan pada wawasan, tidak pada hafalan, tapi ini ada berkaitan keimanan. Bagaimana seorang memahami tentang ini, kemudian bagaimana dia mengemani, kemudian dia bagaimana istiqomah terhadap penyembahan kepada Allah, ittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan istiqomah di atas agama Islam apa tidak. Maka seorang apabila hatinya dimakmurkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Islam, dengan Nabinya, maka insya Allah akan berhasil dalam menjawab fitnatul qabr ini. Waljab alaihi fi hadhihi risalah bal inna hadhihi risalah min hadzal mawdi' ila akhirih jawabun ala hadhihi al-as'ilah thalatha. Kata pensyarah, jawaban atas pertanyaan ini dari tempat ini sampai akhir kitab ini merupakan jawaban terhadap pertanyaan 3 ini. Jadi untuk mengetahui jawaban pertanyaan tadi, maka kita perlu mengilmui tentang pembahasan yang akan disebutkan oleh al-mu'allif. Faman kana aliman bima fi hadhihi risalati min bayani tilkal usulul idham kana hariyan an yathbuta 'inda su'al. Kata beliau, barang siapa yang mengetahui kandungan risalah ini dan penjelasan yang dijelaskan oleh risalah ini tentang landasan-landasan utama tadi, maka orang tersebut lebih berhak dan layak untuk bisa sabat, tetap bisa menjawab ketika menghadapi fitnatul qabr, ketika ditanya oleh munkar dan nakir. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah menetapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang sabit, yang tetap. Lidzalika li'anna quri'at bi adillatiha. Quri'at bi adillat, karena al-mu'allif di sini akan menjelaskan jawaban akan pertanyaan tadi. Begitu pula dalil-dalilnya. Wa qad ja'al hadits alladhi fi sahih anna minal mas'ulin fil qabr man yaqul la adri sami'tu nas yaqulun syai'an faqultuhu. Dalam mempelajari masalah ini, maka seorang harus tahu tentang apa kandungan daripada jawaban tadi beserta dalilnya apa. Tidak boleh sekedar ikut-ikutan. Oleh karena disebutkan dalam hadis yang sahih, yang mana di antara orang-orang yang ditanya ketika berada dalam alam barzahnya, sebagian mereka mengatakan la adri, aku tidak tahu. Aku mendengar manusia mengatakan suatu maka aku ikut. Dari sini kita memahami
bahwasanya dalam masalah-masalah semacam ini, dalam masalah salah satu usul mengenal Allah, mengenal agama Islam, mengenal Nabi Muhammad SAW, tidak boleh taklid, tidak boleh ikut-ikutan. Tapi seorang harus memahaminya dan bagaimana dalil syar'i dalam menjelaskan masalah ini. Disebutkan dalam kitab Taisir Al-Azizil Hamid, yahrumu 'alan nar man qala la ilaha illallah wa man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, lakin ja'at muqayyadatan bil quyud thiqal wa aktsaru man yaquluha la ya'riful ikhlas wal yaqin. Kata beliau, penulis kitab Taisir Al-Azizil Hamid, haram bagi neraka, artinya tidak akan masuk neraka atau tidak akan kekal di neraka, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Apakah sekedar ucapan yang diucapkan atau ada syarat-syaratnya? Maka kalimat ini ada syarat-syaratnya. Ketika mengucapkan dari ilmu, al-ilm, bukan mengucapkan lisan tapi tidak paham kandungannya. Kemudian syari dengan al-yaqin, tidak ada syak, tidak ada keraguan. Didasari dengan keikhlasan, tidak riya, kejujuran, bukan mengucapkan tapi bohong. Dengan dasar kecintaan kepada kalimat tadi, itu kalimat syahadat, tidak ada kebencian, ketundukan, tidak menolak, ibadahnya kepada Allah, meninggalkan segala ibadah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat syahadat harus dibangun di atas kaidah-kaidah tadi, syarat-syarat tadi, agar kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasul bermanfaat. Tidak sekedar mengucapkan kalimat ini, mengucapkan tidak, tapi mengilmuinya. Dan ini penting, dan setiap muslim butuh diingatkan. Jangankan kita, para nabi pun perlu diingatkan tentang kalimat la ilaha illallah. Lihat Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa mengatakan, ya Rabbi, ajarkan kepada aku kalimat yang tidak engkau ajarkan kepada selain. Maka Allah mengaku la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah Musa. Maka Nabi Musa menjawab, kullu ibadika yaquluna hadza, semua hamba mengucapkan kalimat ini yang beriman. Seakan-akan Nabi Musa menganggap ini biasa, pada kalimat ini kalimat yang luar biasa. Maka Allah mengatakan, lau anas samawati sab'i wa man fihinna ghairi wal ardina sab'i wa ma fihinna fi kaffatin wa la fi kaffatin la malat bihinna la ilaha illallah. Kalau seandainya langit yang 7 beserta penghuninya selain aku, kata Allah, dan bumi yang 7 beserta penghuninya ditaruh di salah satu daun timbangan, dan kalimat la ilaha illallah ditaruh pada sisi timbangan yang lainnya, lama la bina la ilaha, niscaya kalimat la ilaha akan mengalah lebih berat daripada langit yang 7 beserta isinya dari para makhluk dan bumi yang 7 beserta isinya. Tapi menyebabkan ringan timbangan kita di sisi Allah bukan karena kalimatnya, tapi kita manusianya yang tidak mewujudkan makna dan kandungan serta syarat dan rukun daripada kalimat la ilaha illallah. Syahidnya adalah Nabi Musa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kalimat ini. Maka jangan dianggap kalimat ini sembarangan. Sudah pernah, harus diingatkan. Bahkan Nabi Muhammad SAW diingatkan oleh Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah Muhammad bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah,
mintalah ampunan terhadap dosa-dosamu. Ayat ini ayat Madaniyah. Setelah Rasulullah menerima wahyu selama di Makkah 13 tahun, kemudian hijrah ke Madinah. Di Madinah turun ayat tentang kalimat la ilaha, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita umat manusia yang banyak kesalahan, suka lalai, maka lebih butuh diingatkan tentang tauhid, tentang kalimat la ilaha illallah, agar selalu ingat dengan harapan bisa hidup di atas Islam dan sunnah, di atas tauhid, dan wafat juga di atas Islam dan tauhid, dan ketika berada di alam kubur bisa selamat ketika menghadapi fitnatul al-qabr. Nas'alullah as-sabat. Para ulama ketika berdalil dengan hadis tadi, sami'tu nas yaqulun syai'an faqultuhu. Manusia mengatakan sesuatu, lalu aku ikut. Ini memberikan faedah yang agung. An taqlida la yasluhu fi jawab hadhil masail tsalath. Bahwasanya taklid, ikut-ikutan, tidak boleh dalam menjawab 3 hal ini, berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, dan berkaitan dengan agama Islam. Lanjutan nukilan tadi disebutkan dalam kitab Taisir Al-Azizul Hamid. Kata beliau bahwasanya kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini diikat dengan ikatan yang kuat, yaitu syarat-syaratnya. Wa aktsaru man yaquluha la ya'riful ikhlas wal yaqin. Dan banyak atau kebanyakan orang yang mengucapkan kalimat ini tidak mengetahui tentang keikhlasan, bagaimana memurnikan kalimat ini. Wal yakin, begitu pula meyakini kalimat ini. Wa man la ya'rifu dzalika yukhsha 'alaihi an yuftana anha indal maut fayuhal bainahu wa bainaha. Maka barang siapa yang tidak mengetahui bagaimana memurnikan dan meyakini kalimat syahadat, maka dikhawatirkan seorang terfitnah ketika ditanya di kuburannya, fayuhalu bainahu wa bainaha, sehingga terhalang untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Wa aktsaru man yaquluha innama yaquluha taqlidan aw 'adatan wa lam yukhalif al-iman basyasata qalbi. Kata mu'allif, banyak orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi ikut-ikutan. Orang tuanya muslim, ikut muslim. Tidak boleh, harus belajar, terutama pembahasan tauhid ini. Begitu pula sekedar dianggap perkara biasa. Umumnya orang mengucapkan, ikut mengucapkan. Au walam yukhalid al-iman basqa qalbi, dan keimanan belum merasuk dalam hatinya. Maka ini membutuhkan pendalaman, membutuhkan keyakinan, membutuhkan azimah. Lebih daripada itu kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ghalibu man yuftan indal maut wa fil qubur amsal haula. Kebanyakan orang yang kena fitnah ketika mati, terhalang daripada kalimat ini dan tidak bisa membawa kalimat ini sampai akhir hayatnya, atau meninggalkan kalimat ini, meninggalkan agamanya, meninggalkan tauhid ketika akhir hayat, dan ketika terfitnah, ketika di kuburan tidak bisa menjawab pertanyaan tadi. Kebanyakan adalah orang-orang yang tidak mengetahui bagaimana mengikhlaskan dan meyakini 2 kalimat syahadat tadi. Maka butuh ilmu, butuh keikhlasan, butuh keyakinan, butuh ketundukan, butuh kejujuran, butuh kecintaan, dan butuh pemurnian ibadah kepada Allah dan meninggalkan ibadah kepada selainnya. Jawaban daripada man rabbuk, yaitu man ma'buduk, akan ditanya tentang siapa Rabb, maksudnya siapa sembahanmu, dan apa agamamu, dan siapa nabimu.
Walihada bahwa al imam ba'dal mas'alah lima sayati yadkur dalil minal Quran. Oleh karena itu al-mu'allif ketika menyebutkan pertanyaan ini kemudian memberikan jawaban, tidak sekedar jawaban tapi menyebutkan dalilnya. Waqad bayyana fi awal syarah anna al-mu'min yakhruju min at-taqlid. Dan sudah kami jelaskan di awal kata beliau bahwa seorang mukmin harus keluar dari taklid, sekedar ikut-ikutan. Berusaha bahwasanya yang dia pelajari, dia amalkan itu dia tahu ilmunya. Dia tahu dasarnya. Wa yakun mustadillan bima ya'lamu wa ya'taqidu min hadhil masail bil haqq. Kata beliau, seorang harus tahu dalilnya tentang apa yang dia pelajari dan apa yang dia yakini. Seorang yang dia ketahui dan dia yakini itu harus tahu apa dalilnya. Kata beliau, idza alimat dalil alim marratan wahidatan fi umrihi summa taqaddama dalla alid dalil fa in istaqama ala dzalika hatta al-maut fa inna yakunu mu'minan wa mata 'alal iman. Kata beliau, apabila seorang mengetahui dalil tentang 3 masalah tadi, seumur hidupnya hanya tahu sekali saja, kemudian dia meyakini, kemudian istiqomah sampai mati, maka dia dianggap mukmin, dianggap meninggal di atas iman. Berarti membutuhkan pengilmuan, kemudian membutuhkan keyakinan, kemudian butuh istiqomah. Maka butuh belajar. Pernah dengar, oh ada ayatnya, oh ada hadisnya tentang masalah ini. Kemudian kita yakini, karena berkaitan dengan hari akhir adalah berkaitan keyakinan. Karena berkaitan keyakinan, berkaitan pemberitaan, berarti tugas kita adalah mengimaninya. Berkaitan alam kubur kita mengimani, berkaitan surga dan neraka kita imani. Wal yustaratu istimrar istihdarid dalil wal istidlal. Kata muallif pensyarah, tidak disyaratkan seorang harus hafal dalil atau bisa beristidlal. Karena kalau seandainya disyaratkan ini, banyak yang tidak bisa menghafal dan tidak bisa beristidlal. Dan ini bagian daripada kemudahan. Yang penting orang itu tahu bahwasanya ini itu ada sumbernya dalam agama kita. Ada dalilnya, ada sumbernya. Lakinal wajib ayyakunal abdu fi ma'rifatil haqqi fi jawabiyatil masail ats-tsalath an dalil istidlal. Tapi yang wajib bagi seorang hamba adalah mengetahui kebenaran ini tentang 3 landasan utama, bagaimana dalilnya dan bagaimana sumbernya. Walau marratan fi umri, walaupun sekali saja dalam hidupnya, enggak apa-apa. Yang penting apa? Diimani dan istiqomah. Walihada, karena pentingnya 3 landasan utama ini, kata pensyarah, yul'allam as-sighar wal atfal indana. Karena pentingnya 3 landasan utama ini di negeri kami, kata beliau, 3 landasan utama ini diajarkan kepada anak-anak, dibacakan risalah kitab salah satu usul, dan mu'alif punya 2 kitab. Ada salah satu usul, dan kitab ini ada lebih sederhana lagi, lebih simpel, yaitu al-usul tsalatsa. Sering orang kecampur antara kitab al-usul tsalatsa dengan salah satu usul, sampai yang nyetak kitab ini pun salah karena sangat umumnya kesalahan ini. Dia mengatakan syarhu al-usul tsalatsa. Padahal yang benar adalah syarhu salasatul usul. Adapun al-usul tsalatsa adalah kitab yang lainnya, penulisnya sama tapi lebih ringkas untuk anak-anak. Walaupun isinya adalah sama, ini adalah untuk anak-anak, ini adalah untuk pendasaran bagi orang dewasa, yaitu tentang 3 landasan utama. Syahidnya adalah pembahasan ini perlu kita baca dan perlu kita bacakan kepada yang lainnya, dan perlu kita pahami dan kita pahamkan orang lain, karena ini perkara penting dan sangat penting sekali. Kata beliau, dibacakan kepada anak-anak 3 landasan utama, kan dalamnya ada jawaban dan dalamnya ada pendalilan. Wa yu'allam jawab hadil masail ats-tsalath. Bacakan juga bagaimana
Dalilnya 3 hal tadi. Hatta idza balagul gulam awal jariyatu fa idza huwa qad arafa an dalil istidlal. Kenapa dibacakan 3 kelas utama berserta ini kepada anak-anak? Supaya mereka, anak-anak laki maupun perempuan, ketika dewasa nanti dia paham apa keterangan utama ini, apa jawabannya, dan bagaimana sumber dan dalil. Ini adalah perkara yang penting. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa idza qila laka mal usul thalathatul lati yajibu al-insan ma'rifatuha. Apabila ditanyakan kepada Anda apa 3 dasar utama yang wajib diketahui setiap manusia, kata beliau, mengenal Allah, mengenal agamanya, mengenal Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya adalah mengenal Allah artinya ma'rifatul abdi ma'budah, seorang hamba mengenal sembahannya. Dan ini adalah dasar utama. Nah, kalau seorang tidak mengenal sembahannya, maka ini bisa mengantarkan kepada penyembahan kepada selain Allah. Li'anna rububiyyata fi hadzal maqam yurad bil ubudiyyah. Walaupun lafadznya al-mu'allif itu man rabbuk atau hadisnya man rabbuk, maksudnya adalah man ma'budu, siapa sembahan. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran sering disebutkan tentang rububiyah, tapi rububiyah itu mengandung makna uluhiyah. Bahkan Al-Quran menyebutkan bahwasanya rububiyah dan uluhiyah itu terkadang masing-masing memiliki makna dan kadang-kadang maknanya sama. Seperti Islam dan iman. Disebutkan iman, Islam masuk di situ. Disebutkan iman, Islam masuk di situ. Islam, iman masuk di situ. Tapi disebutkan dua-duanya masing-masing punya arti. Sama juga dengan uluhiyah dan rububiyah. Kalau rububiyah berkaitan dengan penciptaan, penguasaan dan pengaturan, itu rububiyah dari tarbiyah. Adapun uluhiyah berkaitan dengan pemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an Allah sering menyebutkan orang-orang musyrik ini itu mengakui Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah yang mengatur. Tapi ternyata mereka tidak mewujudkan tuntutan daripada rububiyah agar memberikan ibadah kepada Allah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Allah Subhanahu kalian yang menciptakan kalian. Kata Ibnu Katsir, Allah yang menciptakan, maka dia yang berhak disembah. Berarti sebenarnya seorang yang meyakini Allah pencipta, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur alam semesta, maka wajib bagi dia untuk mewujudkan pengilmunya tadi dengan memberikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya aneh orang musyrik itu. Sudah mengimani Allah penciptakan, Allah pemberi rezeki, Allah mengatur alam semesta, tapi mereka tidak memberikan ibadah kepada Allah. Mau ibadah kepada Allah, tapi mereka masih ibadah kepada selainnya, dan itu dinamakan dengan kesyirikan. Kesyirikan bukan berarti tidak nyembah Allah, tidak. Nyembah Allah tapi nyembah yang lainnya, maka dimakan juga perbuatan kesyirikan. Kemudian Al-Mu'allif menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang diyakini orang-orang musyrik. Di antaranya firman Allah, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh amman yamliku as-sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah." Coba perhatikan ayat ini. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Katakanlah Muhammad, sampaikan Muhammad, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian, rezeki dari langit dan bumi? Pertanyaan. Siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Dan siapa yang mengeluarkan orang yang hidup dari yang mati? Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapa yang mengatur segala urusan? Apa jawaban mereka?
fasayaquluna Allah. Mereka akan mengatakan dan menjawab ketika ditanya dengan pertanyaan tadi, Allah yang melakukan itu semua. Jadi mereka mengimani tentang rububiyah, perbuatan-perbuatan Allah. Tapi mereka tidak mau mewujudkan tuntutan daripada rububiyah, yaitu pemerintahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-musyrikun fi kulli zaman lam yakunu yunazi'una fi tauhidillah fi rububiyyati. Orang-orang musyrikin sepanjang zaman dari dahulu kala sampai sekarang, mereka tidak menentang dalam masalah tauhid rububiyah. Allah menciptakan, Allah yang mengatur semesta, tidak ada yang menentang itu. Kecuali sebagian orang ateis, walaupun bisa jadi dalam hati mereka pun pasti ada sesuatu yang mengikrarkan akan keesaan Allah dalam menciptakan dan mengatur semesta. Sampai Fir'aun pun yang mengatakan dengan lisannya ana rabbukumul a'la, Allah pun menjelaskan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulma wa udwa. Mereka itu mengingkari, tapi hati-hati mereka meyakini. Jadi hatinya itu meyakini. Akan tetapi kenapa mereka mengingkari? Karena kezaliman wa uluwan, dan karena perbuatan sombong dan angkuh. Oleh karena itu Fir'aun ketika Allah tenggelamkan dalam lautan, akhirnya dia mengatakan apa? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku iman kepada Tuhan Musa dan Harun. Akan tetapi sudah tidak bermanfaat. Intinya apa? Walaupun lisannya mengatakan ana Rabbul A'la, dalam hatinya pasti ada sesuatu yang menunjukkan bahwasanya Allah itu pencipta. Maka orang musyrikin sepanjang zaman tidak ada yang mengingkari bahwasanya Allah pencipta. Oleh karena itu, sekedar meyakini Allah pencipta, seorang sekedar meyakini Allah itu pengatur alam semesta, Allah yang menguasai jagat raya, tidak cukup memasukkan seorang dalam agama Islam. Kalau seandainya meyakini hal-hal ini sudah dikatakan cukup masukkan dalam agama Islam, karena dia mengimani akan adanya Tuhan, ada pencipta, maka orang-orang musyrikin dahulu mereka adalah orang-orang yang beriman. Tapi ternyata Allah kafirkan mereka, dan terjadi perperangan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Oleh karena itu orang musyrikin tidak mengingkari dalam masalah tauhid rububiyah, perbuatan-perbuatan Allah. Tapi yang mereka ingkari dan tidak mau tunduk berkaitan dengan hak-hak Allah, berkaitan dengan pemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlasul ibadah lillah, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekadar suruh ibadah mau, tapi mereka enggak mau murni. Muhammad, kita akan sembah Tuhan setahun, kamu nyembah Tuhan setahun. Turun ayatul ya ayyuhal kafirun. Kemudian kata al-mu'allif, waliyada fasar ulama soal kabar man rabbuk biman ma'buduk. Oleh karena para ulama ketika menafsirkan makna siapa Rabbmu, artinya siapa sembahan. 5 kenapa? Wa qad su'ila syaikhul imam anil farqi bainar rububiyyah wal uluhiyyah. Wa kana min jawabi an qala. Dan al-muallif pernah ditanya, apa perbedaan antara rububiyyah dan uluhiyah? Kata beliau, hadhi mas'alatun 'azimah, ini masalah besar. Dan ini kebiasaan al-muallif seperti dalam kitab tauhid. Ketika menjelaskan sesuatu, beliau mengatakan ini masalah aku, masalah besar. Supaya apa? Supaya para pembaca perhatian dengan apa yang disampaikan. Wa dzalika anna ar-rububiyyah idza utliqat au idza ufridat fa innahu yadkhulu fi ar-uluhiyyah. Kata beliau, karena tauhid rububiyah apabila disebutkan secara sendirian, maka uluhiyah masuk di situ. Maka ketika ditanya man rabbuk, maka masuk di situ man
ma'budu siapa sembahan. Li'anna ar-rububiyyah tastalzimul uluhiyah. Karena rububiyah itu mengharuskan uluhiyah. Dan ini membedakan seorang mukmin apa tidak. Pengakuan dia terhadap Allah, tentang Allah pencipta, Allah pengatur alam semesta, dan lain sebagainya dari perbuatan-perbuatan Allah. Ini direalisasikan dengan memurnikan ibadah kepada Allah atau tidak, maka ini pembeda antara seorang dia beriman atau tidak dia beriman. Li'annal muwahhidin, kata beliau, wa tauhidur rububiyyah yastalzimu tauhidal ilahiyah wal uluhiyah tatadamman rububiyyah, dan uluhiyah itu mengandung tauhid rububiyah. Artinya seorang apabila memurnikan ibadah kepada Allah, pasti dia telah meyakini Allah pencipta, Allah pengatur semesta, Allah yang menguasai, itu pasti. Tapi tidak semua orang yang meyakini Allah pencipta, Allah pengatur semesta, kemudian dia mau mewujudkan tauhid uluhiyah seperti apa yang diingkari orang-orang musyrikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man ayqana anna Allah wahidun fi rububiyyatihi istalzama dzalika an yakuna muqirran bi anna Allah wahidun fi istiqaqil ibadah. Oleh karena itu, siapa meyakini Allah itu Esa dalam rububiyahnya, maka harus meyakini pula Allah itu Esa dalam masalah ibadah. Waliyadatul Quran aktsar ayat fiha ilzamul musyrikin. Oleh karena itu, banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang Allah itu mengharuskan dan melazimkan orang musyrikin. Ketika sudah mengimani rububiyah, kenapa tidak mengimani uluhiyah? Apabila telah mengimani Allah pencipta secara Esa, kenapa tidak wujudkan agar ibadah kepada secara Esa? Maka kontradiktif apa yang dilakukan orang-orang musyrik. Adapun orang beriman, maka ketika dia meyakini rububiyah Allah, maka diwujudkan akan pemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Allah berfirman tentang orang-orang musyrikin, apabila engkau Muhammad bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi? Apa jawabannya? Sungguh mereka akan menjawab, Allah yang menciptakan. Al-Quran dengan jelas menjelaskan tentang keyakinan orang-orang musyrikin terhadap rububiyah Allah. Apakah ini masukkan dia ke dalam Islam? Tidak, karena tidak mewujudkan konsekuensi daripada tauhid rububiyah tadi. Dalam ayat yang lainnya, ada setelahnya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda yaquluna Allah qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allah bidurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbiyallah alayhi yatawakkalul mu'min mutawakkilun. Allah berfirman, apabila engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, mereka menjawab pakai Allah menggunakan huruf-huruf taukid penguat. Sungguh mereka akan mengatakan lam taukid, nun taukid. Sungguh mereka akan mengatakan Allah yang menciptakan itu semua. Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah. Tahukah engkau apa yang kalian seru dari selain Allah? Sekutu-sekutu yang mereka sembah. Apabila Allah menghendaki untukku kemudaratan, apakah mereka sekutu-sekutu tadi dapat menyingkat, dapat menghilangkan? Atau sebaliknya, seandainya Allah menghendaki untukku rahmat, kebaikan, hal hunna mumsikatu rahmati, apakah mereka sekutu-sekutu tadi bisa menahan rahmat Allah? Tidak bisa. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi siapa yang kau beri, dan tidak ada yang dapat memberi siapa yang kau halangi. Maka apabila Allah menghendaki mudarat, tidak ada bisa yang menyikap kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Allah menghendaki rahmat, maka tidak ada yang bisa
menahan. Qul hasbiyallah, katakan Muhammad, cukup bagiku Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang jika yang mendatangkan rahmat, yang menghilangkan mudarat, maka berdoa dan mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya kepada Allah lah orang yang bertawakal itu bertawakal. Disebutkan dalam mu'alif dalil yang lain tentang masalah ini, menunjukkan apa? Seorang tidak cukup hanya mengimani Allah pencipta, Allah adalah cukup. Kalau seandainya cukup dengan ini, maka orang-orang musyrikin dahulu tidak diperangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama kita mengatakan tentang perbedaan antara rububiyah dan uluhiyah. Inna lafdzal uluhiyyati war rububiyyati yumkinu an yadkhula fil alfaz allati yuqal inna idza istamat iftaraqat wa idza iftaraqat istama'a wa dawati. Sebelum mengatakan kalimat uluhiyah dan rububiyah, uluhiyah dari ilah. Ilah artinya ma'bud, la ilah berarti la ma'budah illallah. Sesungguhnya lafaz uluhiyah dan rububiyah itu bisa termasuk dalam lafaz-lafaz yang dikatakan idza istamat iftaraqat. Apabila dua-duanya ada, maka maknanya beda. Dan apabila terpisah, maka maknanya bersatu. Seperti di Islam dan iman, Rasulullah menyebutkan dalam satu hadis, ditanya tentang apa itu iman, apa itu Islam, maka belum menjawab iman itu berkaitan dengan rukun iman. Semua adalah keyakinan, iman kepada Allah dan seterusnya. Ketika ditanya tentang Islam, maka belum menjawab tentang rukun Islam, amalan-amalan tampak. Berarti iman punya makna, Islam punya makna. Kenapa? Karena disebutkan dua-duanya dalam satu konteks. Tak apa disebutkan satu saja, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, maka Islam masuk di situ. Min husni islamil mar'i, maka iman masuk di situ. Begitu pula rubi dan uli. Apa disebutkan uliyah saja, maka rubi masuk di situ. Begitu pula sebaliknya, apa disebutkan rububiyah saja, maka uliyah masuk di situ. Maka kesimpulannya adalah seorang apabila sudah mengimani Allah itu ada, Allah pencipta, Allah mengatur semesta dan seterusnya dari perbuatan-perbuatan Allah, maka harus diwujudkan dengan pemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti karena orang-orang musyrikin dahulu, mereka iman dengan rububiyah tapi tidak mau wujudkan uluhiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita dan berikan kepada kita istiqamah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari keburukan dunia dan akhirat dan menyelamatkan kita dari fitnah kubur dan keselamatan di dunia dan akhirat. Aku qouli hada wa aqulu alhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz, mau tanya Ustaz. Padahal Kalau kita masuk satu tempat gudang atau apa, kadang-kadang saya rasa takut. Apa itu? Kalau kita kurang Ustaz, masuk juga. ada rasa takut itu ada dua macam. Ada namanya khauful ibadah, ada namanya adalah khaufut tabi'i. Khauf sebenarnya tabi'i. Khauf ibadah adalah apabila seorang ini takut yang kepada selain Allah, maka ini bertentangan dengan tauhid. Tapi apabila seorang takut dari sesuatu yang sifatnya tabi'i, maka ini tidak berkaitan dengan tauhidnya. Apa tahu tabi'i? Seperti seorang takut dari buas, binatang buas. Ini tabi'i. Walaupun sesaat sisri, Habibullah Ta'ala ketika di daurah dulu pernah menyampaikan, walaupun para ulama banyak membahas tentang khauf tabi'i, tapi seorang tidak boleh menggantungkan hatinya takut kepada hal yang ditakuti dari perkara-perkara tadi. Tapi gantungkanlah hati Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut kepada hewan tapi takutlah kepada Allah yang menggerakkan hewan tadi. Karena hewan tadi tidak akan bisa bergerak tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan takut yang lebih. Adapun berkaitan dengan apa yang Anda sebutkan tadi, maka itu bisa jadi pada masa yang pertama. Kenapa? Karena bisa ditakut dari sesuatu yang sebenarnya tidak ada hakikatnya.
Seperti seorang lewat dalam satu tempat malam-malam, ada daun lebat. Dia takut dengan sendirinya, padahal tidak ada apa-apa. Seperti dulu kita ketika masa kecil, ditakuti sama teman kita. Saya kemarin lewat ini, kemudian lempar pohon ini, kemudian sakit. Itu ternyata memberikan efek dalam hati kita. Setiap lewat tempat itu ada sesuatu dalam hati kita. Makanya nggak boleh sering dengar cerita-cerita yang menakutkan. Itu memberikan hati yang jelek, penakut. Ya. Oleh karena itu Islam nggak boleh tatayur. Kenapa? Karena tatayur itu sebenarnya adalah takut dari sesuatu tidak ada ikatnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan resep, apabila masuk pada tempat suatu yang kosong, maka baca doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau dahulu orang-orang musyrikin singgah pada suatu tempat, maka mereka berlindung dari pembesar jin yang di situ, dari penjaga yang mereka yakini seperti itu. Maka Islam mengajarkan dengan ajaran yang bertentangan dengan perbuatan mereka, agar mengucap a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dengan kalimat-kalimat sempurna dari keburukan apa yang harus diciptakan. Maka takut dari sesuatu tidak hakikatnya, maka ini bisa seperti adalah tatayur. Bisa jadi syirik kecil atau bisa jadi lebih daripada itu. Makasih. Ustaz, mau tanya Ustaz, apa ya? Jadi begini Ustaz, ada seorang yang beribadah kepada Allah. Dasarnya dia beribadah atas perintah Allah. Satu kelompok. Lalu kelompok yang lain dia beribadah hanya kepada Allah, melihat kebesaran dan kebenaran apa yang diterima oleh dirinya, Ustaz. Seperti misalnya yang menciptakan bumi dan semuanya, yang memberi rezeki seperti yang Ustaz sampaikan, maka dia beribadah kepada Allah atas kebenaran itu. Yang lebih mulia yang mana, Ustaz? Dua-duanya digabungkan. Kenapa, Ustaz? Digabungkan dua-duanya. Nah, ini sendiri-sendiri, Ustaz. Jangan dipisah-pisahkan. Makanya para ulama menyebutkan Ya. 3. Ya. Man abadallah bil khair wahdah bahwa harun. Siapa ibadah kepada Allah hanya dengan dasar takut saja, takut kepada Allah, maka dia seorang haruri khawarij. Dari Hawraq pada salam mereka. Wa man abada bil raja'i wahdah. Siapa ibadah kepada Allah hanya dasar harap saja, berharap kebaikannya, berharap ini, maka dia seorang murji'ah, kelompok yang mengeluarkan amal dari iman. Kata mereka amal tidak termasuk iman. Yang penting berharap saja. Iman orang yang paling rendah seperti imannya orang yang paling tinggi imannya, karena nggak berpengaruh amal, kata mereka. Maka ini menyimpang. Yang ketiga, wa man abadallah bil mahabbati wahdaha huwa zindi. Siapa yang bukan dengan dasar cinta saja, bukan lagi benar cinta kepada Allah. Karena Allah Maha Besar, masuk di situ. Hanya cinta saja, maka disuruh zindik. Yang sempurna adalah yang ketiga dan harus. Wa man abadallah bil khaufi war raja'i wal mahabbati fa huwa mu'min wahid. Siapa ibadah kepada dengan dasar khauf, harap dan cinta, maka dia seorang mukmin yang bertauhid. Maka apabila terkumpul 3 hal ini, maka ini adalah seorang mukmin yang bertauhid. Tapi mungkin dapat kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat dan kurang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jeruk. Hah?